Matius pasal 6 ayat 1-34. Saya ingin berbagi firman yang berjudul Hidup dari Jemaat Kudus yang mengambil hidup kekal di masa depan. Masa depan. Hidup Jemaat Kudus yang mengambil hidup kekal di masa depan. Matius pasal 6 ayat 1-18. Apa habit dari yang paling standar bagi orang yang hidup di surga? Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalas kepadamu. Matius pasal 6 ayat 4. Dan dari ayat 5-15, jika kamu jemaat kudus, maka kamu harus berdoa. Jika kamu tidak berdoa, maka kamu adalah mayat. Alkitab berkata, mereka yang hidup berdoa. Orang yang hidup bernafas, ya kan? Jadi, di 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dikatakan berdoa tanpa berhenti. Berdoa itu ada sama seperti bernafas bagi orang hidup. Kalau kamu adalah benar-benar jemaat kudus, hati kamu damai dan bersukacita. Karena kamu adalah anak laki-laki atau anak perempuan dari Abraham. Kenapa kamu tidak berpuasa dan berdoa? Kamu berdoa tapi tidak berpuasa. Berpuasa. Jadi ayat 16-18 tentang berpuasa. Kita baca setengahnya tadi. Matius pasal 6 ayat 19-34 itu adalah setengahnya. Bagian keduanya. Jangan memiliki nilai yang salah terhadap hal-hal di dunia ini seperti orang-orang di dunia. Tapi jika kamu ingin mengikuti kehidupan iman, bukannya kamu harus melakukan dengan jujur, dengan tulus, dan tidak berbohong. Dengan kata lain, jangan memiliki nilai salah tentang hal-hal di dunia seperti orang-orang di dunia ini. Itu artinya. Jadi dalam bacaan hari ini, kalau kita hanya melihat kepada Allah, subjek yang sebenarnya terhadap iman kita, maka kita bisa taat. Kita berkata kita melihat pada Allah, percaya padanya, dan memiliki iman dalam hati kita. Jika kamu tidak memiliki iman, maka kamu tidak bisa menjalani hidup seperti ini. Kamu akan berdosa, membohongi Allah. Satu nilai yang kekal dalam hidup itu adalah Allah. Allah saja. Nilai dari hidup kita tidak bisa lebih berharga kecuali Allah. Allah dalam saya di dalam Allah. Yesus berkata ini kan, kamu dalam saya dalam kamu. Jadi kamu tidak bisa melakukan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu pikirkan. Kalau kamu mencoba dan hidup dengan cara manusia yang dangkal, maka Allah tidak ada di sana. Allah tidak ada di sana. Untuk membantu kamu mengerti, satu botol madu ada di rak. Dan aku bilang ke anak-anaknya, jangan kamu ambil, jangan buka tutupnya. Dan mereka bilang iya. Tapi ketika papa dan mamanya pergi ke bisnis trip, dan ketika anak-anaknya bermain, mereka mengambil kursi yang lebih muda berlutut, yang lebih tua naik terus, atau kebalikannya, mereka mengambil dan makannya itu sama. Jika Allah ada dalam diri kamu, maka itu adalah ketaatan yang mutlak. Jika tidak, kamu memiliki pikiran yang dangkal. Itu akan membuat kita berpisah dari hukum Allah. Dosa membuat kamu berdosa. Setelah menyebabkan semua orang berdosa, dosa itu kembali dan menghukum mereka. Dosa ini menipu manusia dan berbohong. Jadi pemimpin Yesus berkata kepada pemimpin agama seperti itu, kamu adalah milik iblis.
Setiap kali kamu berbicara untuk diri kamu sendiri. Ketika manusia pertama Adam ditipu, apakah ia menggunakan firman Allah? Ia berbohong dengan kata-katanya sendiri. Jadi ini menjadi bapa dari pembohong. Itu yang dikatakan Alkitab kan. Dosa itu tidak benar, itu adalah lawan dari kebaikan. Tidak ada yang akan bekerja. Nilai abadi dari Allah adalah nilai abadi adalah hanya Allah. Dan saya berdoa semoga kamu menjadi jemaat yang percaya kalau Allah telah memberikan Matius 6 kepada gereja Pyongkang untuk membantu jemaat-jemaat kudus mengerti apa harta yang sebenarnya. Allah memberikan kepada kita firman di Matius 6 ketika menangis akan fakta kita menghabiskan dalam kesia-siaan. Dan Allah melihat kalau apa yang kita lakukan itu sia-sia. Kamu sibuk mengejar uang dan hal-hal material. Uang habis ke dan penulis Mazmur berkata orang sibuk dengan hal-hal tidak berguna. Kamu memiliki uang tapi kamu tidak tahu siapa yang akan mengambilnya. Kamu mati sebelum kamu bisa menggunakan semua uang itu. Kamu berjalan ke sini ke sana seperti bayangan tanpa menyadari. Kalau ini bukan sesuatu yang saya katakan, ini apa yang dikatakan penulis Mazmur. Di mana? Di Mazmur pasal 39. Jemaat kudus, penulis kitab Yesaya berkata, takutan kepada Allah itu adalah harta berhargamu. Itu yang ditulis di bagian kedua dari Yesaya pasal 33 ayat 6. Takut pada Allah itu adalah harta yang berharga. Kita takut kepada Allah. Firman memiliki respect dan ketakutan. Kamu gemetar kepada Allah. Kamu percaya tapi kamu tidak tahu kalau kamu memiliki harta berharga. Kamu percaya pada Allah dan berkata hal-hal material, uang. Itu sebabnya Allah meratap. Ini sangat mengejutkan. Kebanyakan dari orang berkata, kalau hari ini itu adalah tentang hedonisme, individualisme, atau omnipotent. Kamu harus lebih kuat, memiliki uang untuk hidup dengan baik. Kalau kamu tidak punya uang, apa yang baik kalau kamu bisa lulus dari universitas baik atau datang dari keluarga yang baik? Kamu terus bersungut-sungut, lapar, dan kamu melihat kamu kelihatan tidak bisa makan dengan baik, maka kamu kelihatan miskin dan kamu seperti anak anjing yang kurus dan lemah. Apa kamu penuh dengan kehidupan? Apa kamu penuh dengan vitamin? Kalau kamu tidak punya uang, tidak ada yang memiliki kamu. Jadi kamu harus memiliki uang. Itu yang dikatakan di sana. Orang-orang di dunia ini menganggap uang sebagai tujuan utama dari hidup. Hal yang paling penting dalam hidup seperti tuannya, bukan sebagai pelayan tapi sebagai tuannya. Mereka menangis begitu karena uang, mereka tertawa karena uang, dan tentang uang tidak ada moral, tidak ada etik. Siapa yang memiliki teman? Kamu harus punya uang untuk bisa punya teman. Orang itu saya bayar 1000 kali tapi saya traktir dia 1000 kali tapi ia bahkan tidak traktir saya sekali. Orang bisa berkata itu ke depannya, kepada teman-temannya, dan berkata kalau orang ini pelit. Dia berkata, iya masa? Dan melihat dia dengan aneh. Uang. Mereka mengukur nilai hidup dengan uang. Ini bukan kata-kata saya tapi kata-kata firman Allah. Karena uang.
Dari uang tidak ada moral, tidak ada malu. Apa artinya malu kalau bisa dapat uang? Apa itu atas dan bawah? Apa artinya jika orang itu sama umurnya dengan kakek kamu, asal kamu bisa dapat uang, tidak ada moral karena uang. Hidup kita harus menelan uang. Kita harus menangkap dan menelan uang. Tapi orang tidak dapat menjadi orang yang menelan uang, tapi menjadi ditelan oleh uang. Ini sangat mengejutkan. Kalau kamu lihat dengan dekat, uang itu ada di balik begitu banyak kejahatan. Orang membunuh karena uang, mencuri karena uang, merampok karena uang, melacur karena uang, dan menghisap opium karena uang. Kalau ini karena uang, kamu bahkan membuang istri kamu, anak-anak kamu, segala sesuatunya. Untuk uang, kamu meninggalkan suami kamu juga. Itu adalah dunia ini. Bahkan orang yang kamu memiliki hutang dan melamatkan kamu dari kematian karena uang, kamu bisa tidak peduli pada saat itu. Itu adalah dunia ini kan. Kamu menipu karena uang. Apa yang kamu lakukan untuk uang? Kamu menghindari pajak. Pada saat ini kalau kamu bilang kamu meninggalkan segala sesuatu karena meninggalkan uang, orang itu berkata kamu itu bodoh kan. Dunia itu hidup karena uang. Jadi kalau kamu bilang saya tinggalkan uang-uang itu, apa kamu bilang saya harus menjadi miskin? Apa hal paling sulit dalam kehidupan iman jemaat kudus? Uang. Kamu bicara tentang Allah dan Bapa, tapi itu semua karena uang. Saya menghitung ini sendiri. Saya menulis ini sendiri ketika membaca Alkitab lebih dari 1.700 1.800 kali. Dan saya menghitungnya dan saya menulisnya kembali. Dengarkan baik-baik. Ada 235 ayat tentang iman di dalam Alkitab. Keselamatan. Subjek dari keselamatan muncul 218 kali. Topik tentang keselamatan. Uang, finance, keuangan, hal keuangan muncul 2084 kali. 2084 kali. Jadi, hal uang itu 10 kali. 10 kali lebih umum dari iman atau keselamatan. Itu sebabnya begitu banyak orang percaya dihancurkan karena harta, tentang uang. Mereka hancur karena uang. Saya menangis ketika membaca ini. Wow, uang. Uang muncul 2084 kali. Topik keselamatan muncul 218 kali. Iman juga muncul 200-an kali, jangan pernah lupa. Orang-orang benar-benar menghargai uang. Mereka menganggap ini lebih penting dari diri mereka sendiri. Hei, kalau kamu tidak punya uang, maka kamu akan mati. Kalau kamu tidak punya uang, maka kamu akan mati. Allah melihat ini semua. Ia melihat setiap keluarga dari pendeta, penetua wanita, dan dia akan tolong dengarkan baik-baik semuanya. Ia melihat kamu. Jangan bilang ke setiap orang kalau kamu punya uang. Orang itu akan datang dan pinjam. Hari ini
Allah berbicara dengan tegas dan jelas. Allah atau uang. Kamu tidak bisa melayani keduanya, antara kamu melayani uang atau membuang uang dan melayani Allah. Ia berkata ini dengan sangat tegas, dengan sangat kuat. Kenapa? Karena hidup kita lebih berharga dari dunia ini dan kita adalah anak dari Allah dan kita yang akan masuk ke dalam kehidupan kekal di masa depan. Tapi kamu tidak bisa masuk karena uang. Itu sebabnya ia berkata ini dengan tegas. Dengar baik-baik. Tidak ada yang bisa melayani dua tuan, antara ia membenci satunya atau mengasihi yang lainnya. Atau tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau yang setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon pada saat yang sama. Dicampur adukan. Ini Matius pasal 6 ayat 24. Bahkan ketika kamu mencari perjanjian lama dan perjanjian baru, ada ayat ini. Kamu menganggap uang lebih berharga, dan kamu bersembunyi dan kamu datang ke gereja, kamu menganggap Allah berharga. Allah berkata, kamu berpura-pura. Allah adalah Allah yang hidup kekal, yang personal. Siapa dua tuan? Apakah yang satu adalah Allah, yang satu adalah uang, barang-barang materi? Tidakkah Allah mengatakan kehendaknya di kota Sodom melalui malaikatnya? Jangan pernah berbalik sampai kamu sampai pada tujuan kamu. Tapi istri Lot hancur karena uang. Karena uang, materi, bukankah itu uang? Kenapa kamu memiliki materi? Kamu memerlukan uang untuk membeli kursi, diamond, anting, atau kalung. Uang, uang, uang. Ia hancur karena uang. Itu sebabnya Yesus berkata di Lukas pasal 17 ayat 32. Ingat istri Lot. Ingatlah istri Lot. Pikirkanlah perempuan yang hancur karena uang. Uang sampai ke tempat Allah. Uang sampai ke tempat Allah. Uang. Ketika uang ada di uang ada pinggir jalan, bahkan anjing tidak mengambilnya. Anjing tidak mengambilnya. Uang sampai ke atas orang dan berkata, tolong layani saya. Uang pura-pura menjadi tuan. Kita menjadi pelayan dan budak dari uang. Matius pasal 6 diberikan untuk menghindari hal-hal ini terjadi kepada orang-orang percaya. Tujuan dari pasal 6 seperti dikatakan sebelumnya di Matius pasal 6 ayat 24. Uang tidak bisa dilayani bersama dengan Allah. Uang. Uang itu adalah objek tanpa personalitas, tapi orang memberikan personalitas dan membanggakannya seperti seolah ia memiliki kekuatan, otoritas, dan kemampuan. Uang tidak memiliki personalitas, tapi orang memberikan personalitas dari uang. Jangan cuekin orang itu punya banyak uang. Lihat mobilnya, lihat bagaimana ia mengganti mobil dia, mobil import dia, build up dia setiap tahun. Ia memiliki begitu banyak uang. Uang tidak memiliki personalitas, tapi uang membuat personalitas sangat menakutkan. Jadi Yesus berkata di Matius pasal 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada.
Bukannya hatimu ada di sana ketika uang itu berada, bukannya hatimu di sana? Jika kamu punya uang, kamu bisa membayar uang sekolah anak kamu, belikan mereka baju dan buku. Kamu bisa memiliki uang, jadi populer di antara anak kamu, bawa dia jalan-jalan, mengirim mereka ke luar negeri. Hati orang tua selalu bersama dengan anak-anaknya. Mereka percaya kepadanya. Yesaya pasal 49. Bukannya hati orang tua itu selalu untuk anak-anaknya. Yesus berkata, saya menciptakan kamu, saya membuat kamu, saya adalah Bapa kamu. Kamu adalah anak-anak saya. Lalu jika orang tua di dunia ini memiliki hati kepada anak-anak, saya mengirim kamu ke dunia untuk menderita, untuk menderita, bersusah payah. Itu bukan tujuan saya. Itu adalah skema iblis. Itu ada di Ratapan pasal 3 ayat 33. Setiap orang, bukannya hati kamu ada di istri kamu atau anak kamu, setiap hal itu terjadi, Allah berkata, tolong ingat saya. Lebih lagi untuk saya. Orang-orang yang hidup dan tergantung pada hal-hal materi menunjukkan beberapa tanda-tanda. Yang pertama, kekhawatiran atas hidup tidak pernah berhenti. Kamu hidup dengan materi seperti ular yang menempel pada dunia dari kepala sampai ekor. Orang yang hidup seperti ini tidak pernah berhenti khawatir. Ayat 25 berkata, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukanlah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Hal-hal materi sudah mereka yang sudah berpegang pada hal materi tidak bisa kabur. Itu adalah Tuhan dari hal-hal material. Kamu khawatir tentang apa yang harus kamu makan, kamu pakai, kamu minum, kamu bersusah payah atas hidup. Bersusah payah. Kekhawatiran atas dunia ini. Ketika satu hal diselesaikan dengan misterius, satu kekhawatiran lain akan datang. Kamu bekerja begitu keras untuk menyelesaikan satu masalah, tapi masalah lain datang. Jadi ekornya itu terus terikat terus-menerus. Kamu khawatir tentang berbagai hal. Ada bahasa Korea, kekhawatiran adalah kekhawatiran seorang takdir seseorang, dan kalau kamu khawatir itu akan ditampakkan di wajahnya, itu akan menghancurkan tubuh kamu. Jadi di Amsal pasal 15 ayat 13, hati yang bersukacita akan membuat wajah yang berbahagia, tapi jika hati itu sedih maka rohnya akan hancur. Di Amsal pasal 17 ayat 22, hati yang sukacita adalah obat yang baik.
Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Pikirannya dipenuhi oleh kekhawatiran. Pikirannya dipenuhi oleh dipenuhi oleh kekhawatiran. Kamu menjadi orang gila. Pikiran kamu akan tumpul dengan kekhawatiran. Kamu pintar, tapi menjadi orang yang bodoh. Orang yang pintar pada akhirnya, tapi akhirnya kamu menjadi orang bodoh, kayak orang gila. Bahkan jika orang memanggil, kamu tidak menjawab. Mereka harus teriak, dan mereka bilang, "Hah? Kamu manggil saya?" Kamu jadi tumpul. Lukas pasal 21 ayat 34. Lukas pasal 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh atas dirimu seperti suatu jerat. Matius pasal 6 ayat 3, Markus pasal 6 ayat 52. Ada badai tengah malam dan murid-muridnya itu sedang mendayung, tapi mereka tidak bisa mengontrolnya. Jadi mereka ketakutan. Mereka pikir saya akan mati. 12 murid itu ketakutan. Yesus datang kepada mereka berjalan di atas air. Dan mereka melihat seseorang tapi seperti setan. Dan Yesus berkata, "Ini saya, jangan ketakutan." Dan dia naik ke atas kapal. Dan ketika ia naik, ada badai yang begitu besar, akhirnya berhenti. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Murid-muridnya bertanya, "Siapa orang ini yang menyebabkan angin itu berhenti dan ombak itu menjadi tenang?" Yesus berkata, "Karena hati kamu itu tumpul dan dikeraskan." Bukannya hati kamu tidak bisa mengerti karena pikirannya penuh dengan kekhawatiran. Saat kamu khawatir akan uang, pikiran kamu tuh menjadi tumpul. Pikiran kamu menjadi tumpul. Jangan ragu-ragu atas Allah. Allah menjaga kamu, mengingat kamu, memegang kamu, menjaga kamu. Jangan lupakan akan hal ini. Matius pasal 6 ayat 26. Matius pasal 6 ayat 26. "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Allah berkata, "Apakah burung-burung itu diciptakan sesuai dengan gambarku? Kalian yang diciptakan sesuai dengan gambarku." Ayat 32, "Sebab semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kan tapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu." Ia berkata, "Saya tahu." Bahkan kalau kamu tidak memintanya, Allah tahu apa yang kita perlukan. Dan dia berkata, "Saya akan memberikan semua ini kepada kamu, tapi cari dulu kerajaannya dan kebenarannya." Prioritaskan itu. Walaupun kamu hidup kaya seperti orang kaya, atau di istana raja, atau dimiliki perusahaan yang sangat hebat, satu-satunya hal yang kamu miliki ketika kamu pergi ke surga, kamu akan terkejut, kamu tidak bisa melihatnya. Jadi mereka tidak bisa percaya pada dunia kemuliaan itu. Prioritas dalam hidup kita itu salah. Apa yang datang lebih dulu dan yang kedua itu prioritasnya salah.
Jadi jangan ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, kan tapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Cari dulu kerajaannya dan kemuliaannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bahkan istana itu tidak sama berharga seperti basement yang berlumut di surga. Karena surga itu adalah berkat. Kamu hanya tidak tahu kan hal itu. Kamu tidak berjalan di sana. Ada malaikat yang disebut cherubim. Kamu hanya perlu naik dan naik 13 sampai 15 jam untuk ke US. Tapi kamu bisa pergi ke US pada instan dengan sekejap. Misalnya kamu bilang, penetua Kim, seseorang berkata penetua ada di belakang dan mereka berbalik, ya. Di surga, misalnya saya ingin di dalam pikiran saya memanggil penetua Kim dan berpikir saya akan memanggil penetua Kim, dan orang itu udah menjawab. Mereka menjawab bahkan sebelum saya menelponnya. Dunia seperti ini. Apa yang saya lihat ketika saya berdoa di Gunung Jiri. Itu sebabnya saya tidak marah ketika seorang berkata buruk tentang saya. Mereka sebut saya heretik, sesat, saya tidak peduli. Kamu adalah kamu, saya adalah saya. Saya adalah orang yang mengikuti firman. Kamu boleh berpikir apa yang kamu inginkan. Dunia itu. Kalau kamu bilang kepada seseorang apa yang kamu lihat di dalam mimpi mereka, apakah mereka percaya? Rasul Paulus pergi ke surga ketiga dan kembali. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Dunia yang sangat berharga. Saat melihat firman di Wahyu pasal 19, itu linen yang terang, itu adalah dunia yang kekal. Wangi seperti parfum, bersinar dalam kemuliaan. Jadi kita memiliki tubuh yang bersinar. Dunia yang seperti itu. Allah berbicara tentang hal itu sekarang, tapi kita tidak tahu apapun. Kita hidup dalam hidup yang terperangkap, siang dan malam seperti katak yang terperangkap dalam sumur. Apakah kamu pernah melihat Allah? Pendeta berkata, ya ada, kamu percaya. Tapi Alkitab berkata seperti ini, jadi tidak ada keraguan-raguan di sini. Jadi jangan khawatir tentang besok, karena besok, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan menyerah dan lari karena itu sakit, tapi lakukan yang harus kamu lakukan pada hari itu. Sederhana. Berharap hanya dalam Allah dan berpegang pada Allah saja. Pada saat harus percaya pada Allah, kamu harus humble. Pikiran yang saya pikirkan, saya tahu apakah ini hal kecil. Apa itu rendah hati? Itu adalah kertas yang kosong. Yesus juga mengosongkan dirinya. Walaupun dia adalah Allah yang mengosongkan segala sesuatu, ia datang dengan tubuh yang kosong. Kalau kamu percaya pada Allah, kamu harus mengosongkan segala sesuatu, ya, keluarga, latar belakang, edukasi kita, pengalaman, segala sesuatu. Kita selalu berkata, saya memiliki pengalaman seperti ini, apakah kamu lebih pintar dari saya? Kamu sudah salah. Kalau kamu rendah hati, maka kamu adalah orang yang telah mengosongkan segala sesuatu. Allah berkata, datang, datang. Ini tertulis di Yakobus pasal 6 ayat 46. Jemaat kudus, kalau ada sesuatu yang Allah benar-benar inginkan, itulah iman kita. Kita harus mencari firman dalam iman.
dan pergi dalam iman, dalam rendah hati. Kalau kamu menunjukkan kerendahan hatian dan takut pada Allah, maka kamu akan diberikan 3 berkat. Mari kita baca bersama-sama. Amsal pasal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Dalam bahasa Ibrani itu adalah berkat untuk diperkuat. Hidup panjang tanpa penyakit. Memiliki iman terhadap Allah di dalam kerendahan hati. Memiliki ketakutan iman terhadap Allah ditulis di dalam Alkitab. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kamu akan menjadi sehat. Ketika orang hutang pada seorang, kamu harus tahu kapan harus membayarnya. Allah, saya membayar pada kamu. Dia memberikan kamu, dan kamu jadi rendah hati, dan Dia akan memberikan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tidak ada keraguan-raguan di sana. Jadi kamu, anggota gereja Pyeongkang, benar-benar tidak boleh melayani dua Allah dan uang. Kenapa? Allah menyuruh kita tidak khawatir. Allah menyuruh kita untuk percaya akan ada berkat untuk tiba-tiba menjadi kaya melalui siapapun, dan saya adalah orang yang percaya akan hal ini tanpa keraguan-raguan. Percaya. Kamu harus percaya. Jadi jiwamu harus kaya. Jiwamu dalam firman Allah, melalui firman Allah. Jiwamu tidak boleh lapar dan haus. Jiwamu harus kaya. Setiap orang mengulangi kata saya yang terkasih. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Sekarang kami bersaksi dan memberikan kepada kamu tentang kehidupan kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan telah dinyatakan pada kami. Jiwa kamu harus kaya, tapi jiwa kamu itu mati. Kamu tidak tahu dan kamu mencari makanan dan uang, materi. Kamu lalat tuh suka tai. Kamu pergi ke gunung dan buang air, lalat datang dari baunya saja. Tapi bahkan lalat suka dengan tai, jika mereka jatuh ke dalamnya mereka mati. Jadi yang 1 Timotius pasal 6 ayat 10, 1 Timotius pasal 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang, sebab orang memburu uanglah. Beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jangan mencari uang, jangan mencari hal-hal yang akan hilang. Kamu datang telanjang, kamu pergi telanjang. Kekayaan bukan harapan kita, bukan tujuan kita, dan tidak memberikan manfaat untuk kita. Cari dulu kerajaannya, dan apa yang kamu harapkan akan diberikan kepada kamu. Percayakan firman ini. Kita, anggota gereja Pyeongkang, harus berkata hanya Yesus, hanya Allah. Kita harus percaya seperti ini, dan saya berdoa berkat ini dalam nama Tuhan, dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Di hari Tuhan yang berkata ini, Kau telah memberikan kita kasih karunia untuk tidak jatuh terhadap godaan dunia ini, tidak menyakiti hati Allah dengan bertemu dengan teman-teman, dan bisa datang ke ibadah kedua. Dan kami bersyukur gereja Pyeongkang yang memiliki harapan yang kekal. Semoga hati kami bisa dipenuhi dengan firman Allah. Semoga kita bisa menyadari dan tahu kalau mereka yang percaya kepada Allah akan diberkati di setiap generasi, dan mereka tidak akan dihancurkan. Dan kita bersyukur pada kamu, dan tolong berikan kepada kami sekali lagi berkat percaya kepada Yesus dan segala hal dengan kekuatan dan
keberanian, dan saya perintahkan dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, segala kegelapan di rumah jemaat Pyongkang bisa dihilangkan. Ada keluarga yang sakit, dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, saya memerintahkan kamu untuk benar-benar dibebaskan dari segala penyakit. Segala penyakit hilang. Dan berdoa dengan tulus dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus. Amin.